Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Candy dan tamu kita yang kedua ini adalah Mas Riza Muhida. Belajar di Jepang, punya ilmu tinggi, melamar di Indonesia, tidak ada respon. Menawarkan ilmu Anda ke negeri lain, diterima segera. Jadi Anda waktu itu apa yang terjadi setelah Anda selesai kuliah di Jepang? Ketika selesai kuliah di Jepang, memang kondisi ekonomi Indonesia saat itu lagi krisis, sehingga ya saya maklum mungkin kondisi itu membuat lapangan pekerjaan untuk lulusan doktor itu tidak banyak tersedia, dan juga proses penerimaan pegawai di Indonesia itu tidak secepat di negara lain. Jadi saya mencoba apply ke Malaysia, jadi langsung diterima, tinggal ditanya kapan mau mulai kerja. Yang dari Indonesia ya tidak ada jawaban apa-apa. Saya mengirim surat ke beberapa tempat. Jadi Anda melamar kemana itu? Ke Universitas International Islamic University Malaysia. Terus langsung diterima? Ya, diterima. Saya jadi pegawai negeri. Kalau di sana itu namanya kaki tangan kerajaan. Jadi Anda ini kaki tangan ya? Kaki tangan kerajaan. Jadi saya diterima menjadi dosen. Ya, saat itu masih asisten profesor. Saya sudah diberi kepercayaan untuk mengajar dan memimpin lab. Anda mengajar apa di sana? Saya mengajar kontrol sistem. Baik, menarik karena belakangan Anda berhasil menciptakan sesuatu di sana dan kemudian sudah dipatenkan ya? Sudah ya. Nanti kita tanya patennya menjadi milik siapa dan apa yang Anda ciptakan atau Anda temukan. Tapi sebelum itu mari kita simak perjalanan hidup seorang Riza Muhida berikut ini. Apa yang ada di benak Anda jika mendengar kata robot? Pikiran kita pasti langsung tertuju pada sosok robot-robot yang ada di dalam film. Tapi tahukah Anda bahwa Indonesia memiliki seorang ilmuwan yang berkecimpung dalam dunia robotika? Tumbuh dan besar di Bengkulu, Riza Muhida sudah menunjukkan ketertarikannya dengan hal-hal yang berhubungan dengan riset dan pemecahan rumus sejak di bangku SMA. Pria berusia 46 tahun ini kemudian melanjutkan pendidikannya di Institut Teknologi Bandung mengambil jurusan Teknik Fisika. Tidak berhenti sampai di gelar sarjana, dengan keterbatasan dana dan tekad yang kuat untuk mewujudkan cita-citanya menjadi ilmuwan, Riza pergi ke Jepang untuk melanjutkan pendidikannya hingga meraih gelar doktor. 8 tahun di Jepang, ia kemudian mendapat tawaran dari International Islamic University Malaysia untuk menjadi peneliti dan dosen. Beberapa penemuan pun ia hasilkan. Selain itu, ayah dua anak ini juga rutin mengikuti berbagai perlombaan dan mengantongi berbagai penghargaan. Di Malaysia, Riza menjabat sebagai Ketua Indonesia Lecturers and Researchers Association in Malaysia, yaitu sebuah organisasi yang mewadahi forum komunikasi antar ilmuwan Indonesia dan Malaysia. Selain itu, Riza juga tercatat aktif dalam Asosiasi Profesor Bidang Mekatronika atau Robotik. 6 tahun di Malaysia tak membuat Riza lupa dengan tanah kelahirannya. Desember 2010, Riza memutuskan untuk kembali ke tanah air dan mengembangkan robotik di Indonesia. Kini Riza tercatat sebagai Director Center for Robotics and Intelligent Machines di Surya University, Serpong, Banten. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Wakil Ketua Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional atau I4. Riza bersama dengan beberapa stafnya di Surya University telah berhasil menciptakan beberapa robot, di antaranya Simulat Power Exoskeleton, Two Legend Human Simulation, Drone, dan masih banyak lainnya. Menurutnya, hidup hanya sementara, masa depan untuk berkarya, dan hari tua harus dihabiskan di tanah air. Ya, waktu Anda mengajar di Malaysia, saya dengar Anda kan melakukan penelitian dan berhasil menemukan dan menciptakan. Ya. Apa yang Anda ciptakan di sana? Saya membuat portable vaccine cooler. Jadi suatu alat untuk menyimpan vaksin, tapi bisa dibawa kemana-mana, kemudian bisa dicas dipakai solar, energi surya, juga bisa pakai
motor, dari listrik dari motor ataupun dari kendaraan mobil. Jadi ini untuk berguna kalau misalkan di hutan-hutan ataupun di tempat terpencil. Bukan Saya belum cuma ada. itu, saya dengar ada yang lain yang Anda ciptakan di sana. Ya, saya menciptakan solar tracker. Jadi alat yang untuk membuat solar panel itu selalu tegak lurus dengan sumber matahari. Jadi dia akan mengikuti gerak matahari. Apakah temuan-temuan Anda ini sudah dipatenkan? Kalau yang vaksin cooler sudah dipatenkan, kalau yang solar tracker belum sempat dipatenkan, saya sudah kembali ke sini, jadi tidak ada yang mengurus lagi di sana. Lalu siapa yang melanjutkan setelah Anda kembali sini? Belum tahu, mungkin mahasiswa saya di sana yang berminat melanjutkan. Ini dipatenkan atas nama siapa? Atas nama universitas saya di sana. Oh, karena Karena riset itu biaya dibiayain riset oleh... dan yang untuk mendaftarkan paten itu dari universitas di sana. Saat Anda memutuskan untuk kembali ke Indonesia, dari mana pemikiran untuk kembali itu datang? Ya, setelah saya bekerja selama 6 tahun di Malaysia, saya mulai mengevaluasi kalau saya terus-menerus di sini, ya mungkin saya akan jadi profesor atau terkenal di bidang saya. Ya. Tapi kalau saya bisa pulang ke Indonesia, saya bisa mengembangkan karya saya, bisa mendidik orang-orang Indonesia, dan juga bisa aktif di masyarakat. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk pulang ke Indonesia. Juga saya di Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional, I4 sebagai wakil ketua, itu selalu mengajak kawan-kawan yang ada di luar negeri itu untuk pulang. Jadi kalau saya tidak memberi contoh dulu, rasanya tidak enak. Ya, sehingga saya berkeinginan untuk pulang, untuk membuat karya di sini. Dan juga saya melihat banyak potensi yang ada di Indonesia itu belum begitu dikembangkan, ya, belum tersentuh dengan bidang-bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seperti robotik ini. Jadi dengan adanya saya kembali, ya mudah-mudahan bisa ikut mengembangkan teknologi robotik yang ada di Indonesia. Robot yang bisa mengikuti langkah orang berjalan. Tapi tahap pertama kita baru mencapai apabila sudah itu terpenuhi, baru kita ciptakan yang robot untuk humanoid.